Pi Network Token Unlock. Dalam beberapa minggu terakhir, muncul laporan dari sejumlah platform analisis bahwa sekitar 190 juta Pi dijadwalkan unlock pada Desember 2025, dengan estimasi nilai pasar di kisaran 40 hingga 46 juta dolar. Angka sebesar ini selalu memunculkan satu pertanyaan utama. Apa dampaknya bagi harga, stabilitas, dan langkah para holder? Di video ini, saya akan mengulasnya berdasarkan sumber yang terverifikasi, data dari pasar kripto, dan analisis edukatif yang dapat membantu Anda memahami situasinya dengan tenang, tanpa menjadikannya ajakan investasi. Kita akan membahas 3 hal inti. Pertama, fakta dan data yang benar-benar relevan mengenai event unlock ini. Kedua, bagaimana mekanisme unlock token biasanya mempengaruhi harga sebuah aset, terutama ketika market sedang melemah. Dan ketiga, strategi praktis yang bisa Anda gunakan dalam 1 hingga 2 minggu setelah unlock, agar keputusan Anda tetap rasional dan berbasis informasi. Kondisi pasar saat ini. Pergerakan pasar kripto hingga 8 Desember 2025 menunjukkan dinamika yang cukup jelas. Bitcoin berada di kisaran sekitar 89.000 hingga 90.000 dolar, berdasarkan snapshot harga dari sumber pasar utama atau OKX saat proses rekaman. Rentang ini mencerminkan pasar yang masih berhati-hati, karena BTC belum mampu menembus resistensi mingguan yang cukup kuat. Beberapa indikator dari platform analisis menyebut bahwa sentimen minggu ini cenderung melemah. Being Crypto, misalnya, menyoroti penurunan volume beli dan dominasi tekanan jual yang meningkat menjelang penutupan kuartal. Di sisi lain, tidak ada katalis besar yang mendorong rally jangka pendek, sehingga banyak analis menyebut kondisi ini sebagai fase konsolidasi yang rawan pergerakan turun. Kondisi seperti ini biasanya memberikan efek langsung kepada altcoin, termasuk ekosistem Pi. Dalam pasar yang cenderung defensif, pergerakan mayor seperti Bitcoin sering menjadi penentu utama arah aset lain. Ketika BTC melemah atau bergerak datar, aliran modal ke altcoin cenderung tersendat. Karena itu, setiap event besar seperti token unlock biasanya dianalisis bersamaan dengan situasi Bitcoin agar konteksnya lebih akurat. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa melihat gambaran lebih jernih. Pasar global sedang berada dalam kondisi sensitif, dan setiap berita besar, termasuk dari Pi Network, akan bergerak dalam lanskap yang sama. Fakta, 190 juta unlock dan KYC upgrade. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah media kripto internasional dan situs analisis tokenomics memberitakan perkiraan adanya potensi unlock sekitar 190 juta Pi pada Desember 2025. Penting untuk diperhatikan bahwa angka ini berasal dari laporan media dan agregator, bukan dari rilis resmi Pi Core Team. Jika suatu saat ada konfirmasi resmi, biasanya diumumkan melalui akun X atau blog resmi Pi Network. Angka 190 juta ini harus dipahami sebagai perkiraan media, bukan angka final. Jika menggunakan estimasi tersebut, skala unlock-nya memang besar untuk satu periode, dan nilai dolar yang sering disebut, sekitar 40 hingga 46 juta USD, hanyalah hasil perkalian harga Pi pada saat artikel itu diterbitkan. Jadi, angka ini bukan penilaian resmi, dan dapat berubah mengikuti kondisi harga pasar. Terkait supply, hingga saat ini tidak ada data publik yang menyajikan rincian jumlah unlock resmi. Block Explorer Pi memang menampilkan informasi utama seperti total migrated mining rewards dan currently locked mining rewards, namun tidak memberikan data langsung mengenai jadwal atau jumlah unlock seperti yang diberitakan media. Oleh karena itu, semua perhitungan tetap harus dianggap sebagai perkiraan yang perlu diverifikasi, bukan angka definitif. Di sisi lain, ada satu informasi yang memang resmi dari tim inti, yaitu peningkatan sistem KYC Pi Network. Melalui blog resmi, Pi Core Team mengumumkan integrasi AI pada sistem KYC, yang menurut penjelasan mereka mampu mengurangi antrean verifikasi hingga sekitar 50%, sehingga mempercepat proses migrasi mainnet dan peningkatan validasi akun. Informasi resmi ini menunjukkan adanya penguatan teknologi pada level fundamental. Dengan membedakan mana informasi yang berasal dari media dan mana yang diumumkan langsung oleh tim inti, kita bisa membaca perkembangan Pi Network secara objektif tanpa membuat kesimpulan yang melebihi data yang tersedia. Penjelasan Edu, mekanisme unlock. Token unlock adalah proses pelepasan sejumlah token yang sebelumnya terkunci dalam jadwal vesting. Ketika token dilepas ke pasar, supply yang tersedia meningkat. Dalam kondisi tertentu, peningkatan supply ini bisa menciptakan supply shock, terutama jika jumlah yang dilepas cukup besar atau terjadi saat market sedang lemah. Dari sinilah potensi selling pressure muncul, karena sebagian penerima token mungkin memilih untuk merealisasikan keuntungan atau mengatur ulang portofolionya. Dampak unlock tidak pernah berdiri sendiri. Ada 4 faktor utama yang selalu menentukan seberapa kuat pengaruhnya ke harga. Pertama, ukuran dan persentase terhadap total supply.
Unlock yang mewakili porsi kecil biasanya minim efeknya, sedangkan unlock besar lebih terasa di market. Kedua, profil penerima token. Jika token didistribusikan ke pihak seperti founder, investor awal, atau entitas ekosistem, perilaku mereka berbeda dan membawa dampak yang juga berbeda. Ketiga, kondisi likuiditas dan order book. Market dengan volume rendah lebih mudah mengalami pergerakan harga ekstrim, sementara market yang liquid lebih stabil. Keempat, sentimen pasar. Saat kondisi bullish, unlock besar pun kadang tidak mengguncang harga. Sebaliknya, pada periode bearish, tekanan kecil pun bisa terasa lebih kuat. Banyak proyek lain pernah mengalami siklus yang sama. Pada beberapa altcoin besar, unlock jangka pendek sering menghasilkan penurunan sementara karena selling pressure, namun pada jangka panjang, harga kembali ditentukan oleh fundamental dan perkembangan ekosistemnya. Pelajaran terpenting adalah bahwa unlock hanyalah satu bagian dari mekanisme tokenomics, bukan penentu tunggal arah harga. Simulasi 3 skenario. Untuk memahami potensi dampaknya, kita gunakan simulasi terukur berdasarkan informasi yang diberitakan media kripto. Asumsinya sederhana dan ditampilkan apa adanya, unlock sekitar 190 juta Pi, dan pada saat pengambilan snapshot, harga berada di kisaran $0,24. Dengan asumsi ini, nilai unlock berada di sekitar 45,6 juta dolar, angka yang berasal dari estimasi liputan media. Ini bukan angka resmi dari tim inti, dan tujuan kita hanya untuk memberi gambaran edukatif. Skenario pertama adalah skenario bearish dalam 1 hingga 2 minggu setelah unlock. Jika likuiditas pasar sedang tipis dan sebagian penerima token memilih melepas sebagian kepemilikan, tekanan jual menjadi lebih kuat. Dalam kondisi seperti ini, koreksi harga dapat terjadi dalam rentang 10-30%, sebagai gambaran simulatif. Tanda-tandanya mudah dikenali, ada lonjakan volume jual yang tiba-tiba, dan order book menunjukkan bid yang tidak terlalu tebal. Situasi seperti ini biasanya terlihat jelas pada exchange yang likuiditasnya tidak merata. Skenario kedua adalah skenario netted, atau price set-in. Dalam kondisi ini, pasar sebenarnya sudah mengantisipasi event unlock. Volume perdagangan tetap rendah setelah unlock, dan pergerakan harga tidak menunjukkan reaksi signifikan. Ini terjadi ketika pelaku pasar menganggap informasi unlock bukan kejutan dan telah menyesuaikan strategi mereka sejak jauh hari. Skenario ketiga adalah skenario bullish atau absorbed oleh ekosistem. Jika distribusi token tidak diarahkan ke pasar melainkan ke pengembangan ekosistem, insentif komunitas, atau program utilitas lainnya, tekanan jual akan lebih rendah. Ketika peningkatan KYC berbasis AI mempercepat onboarding pengguna dan adopsi bertambah, permintaan terhadap token cenderung stabil. Dalam kondisi seperti ini, dampak unlock bisa menjadi netral, bahkan mendukung pergerakan positif pada jangka menengah apabila aktivitas ekosistem meningkat. Simulasi ini adalah ilustrasi untuk membantu memahami dinamika yang mungkin terjadi, dan semua angka yang digunakan bersifat hipotetis agar analisis tetap objektif dan terukur. Strategi praktis untuk holder. Dalam menghadapi event seperti ini, ada beberapa langkah praktis yang bisa membantu Anda membuat keputusan yang lebih terukur tanpa perlu mengambil risiko berlebihan. Pertama, selalu konfirmasi sumber dan snapshot harga sebelum bertindak. Pastikan informasi yang Anda gunakan benar-benar relevan dengan kondisi saat ini. Ambil screenshot harga dari platform seperti CoinMarketCap atau OKX pada saat Anda melakukan analisis. Dengan begitu, Anda bisa menyesuaikan pandangan Anda berdasarkan data aktual, bukan perkiraan yang sudah kadaluarsa. Kedua, perhatikan likuiditas dan order book. Saat likuiditas tipis, setiap tekanan jual cenderung terasa lebih kuat. Memantau kedalaman order book membantu Anda memahami seberapa kuat support buyers di level tertentu. Untuk memudahkan, pasang alert volume dan price agar Anda tahu jika ada lonjakan aktivitas yang tidak biasa. Data sederhana seperti ini seringkali lebih berguna daripada membaca prediksi panjang yang tidak punya dasar jelas. Ketiga, terapkan strategi manajemen risiko sesuai horizon Anda. Jika Anda lebih nyaman dengan pendekatan jangka panjang, fokuskan evaluasi pada perkembangan ekosistem, utilitas, dan indikator fundamental lainnya. Namun bila Anda bergerak dalam jangka pendek, perhatikan perubahan volume, posisi bid-ask, dan potensi volatilitas setelah event unlock. Strategi seperti DCA, pembagian ukuran posisi kecil, atau stop loss mental bisa membantu Anda tetap disiplin tanpa perlu bereaksi berlebihan. Dengan langkah-langkah ini, Anda bisa menghadapi perubahan pasar dengan tenang, tetap objektif, dan mengurangi keputusan impulsif. Apa artinya unlock ini untuk masa depan Pi? Ada 3 hal penting yang patut Anda renungkan sebagai bagian dari perjalanan jangka panjang Pi Network. Pertama, angka 190 juta Pi yang diberitakan media harus dipandang sebagai informasi yang perlu diuji, bukan diterima mentah-mentah. Selama sumber resmi tidak memberikan detail tambahan,
kita menempatkannya sebagai bagian dari analisis, bukan kepastian. Pemahaman seperti ini menjaga kita tetap objektif dan tidak mudah terbawa opini pasar. Kedua, event unlock tidak otomatis menentukan masa depan Pi. Dampaknya sangat bergantung pada beberapa variabel: likuiditas, distribusi token, kesiapan ekosistem, dan arah sentimen pasar secara keseluruhan. Ada proyek yang mengalami tekanan jangka pendek lalu pulih karena fundamental kuat, dan ada yang sebaliknya. Pelajaran utamanya, reaksi pasar adalah hasil dari kombinasi faktor, bukan dari satu event saja. Ketiga, keputusan terbaik adalah keputusan yang didasarkan pada data yang Anda verifikasi sendiri. Jika Anda fokus jangka pendek, perhatikan volume, order book, dan volatilitas setelah event terjadi. Jika Anda memandang Pi sebagai proyek jangka panjang, maka Anda akan lebih banyak melihat perkembangan ekosistem, kecepatan adopsi, serta seberapa besar utilitas jaringan bertambah dari waktu ke waktu. Inilah yang akhirnya menentukan nilai sebenarnya. Dan sebelum kita akhiri, satu refleksi penting. Setiap fase seperti unlock adalah bagian normal dari perjalanan sebuah jaringan. Yang membedakan sebuah proyek yang bertahan bukan seberapa besar eventnya, tetapi seberapa kuat ekosistemnya menyerap perubahan itu. Jangan lupa tetap Dior. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol hype, supaya konten ini bisa menjangkau lebih banyak pionir, termasuk yang di luar negeri. Dengan begitu, Anda juga tidak akan ketinggalan update besar berikutnya.